belum ada satupun cerita rakyat dari destinasi pariwisata super prioritas yang berhasil diangkat oleh narasumber terbanyak. Merinding gua. Kaget juga bro. Ya, karena ketika mereka mengangkat di daerah lain tidak ada keharmonisan, gagal. Gagal. Cerita-cerita yang selama ini kita kenal, ya, cerita-cerita yang perlu semua tahu lah pasti, ya, dari masing-masing daerah itu juga gagal mengumpulkan orang. Sampai akhirnya baru di Mandalika Niki, ketika perlu semua menjadi bagian daripada sejarah ini, berhasil kok untuk dikumpulkan dan sehingga mendapatkan rekor. Beliau menegaskan kepada Tiang bahwa Tovan, ini tidak ada bayar-bayaran, mungkin kita mau bayar, tidak ada bayar-bayaran, sampai sekarang, ya, tidak ada bayar-bayaran. Jadi benar-benar diakurasi. Pada saat menerima itu bersamaan satu dengan Jarum Foundation. Nah, Jarum Foundation mendapatkan penghargaan dari sisi apa? Mereka berhasil membangun tempat-tempat hebat untuk kebutuhan pagelaran budaya terbesar di Indonesia. Itu Jarum Foundation. Kedua, Fadlizon dengan rumah krisnya, rumah kreatifnya, banyak tuh. Baru Dendil Mandalika. Udah main-main bro, ya. Bukan Indonesia lagi. Mandalika. Nah, terus ya pada saat itu bersama Mas Menteri, ya Mas Menteri, Pak Jaya Suprana, ada Fadlizon di sana. Terus yang bisik-bisik, Mas Menteri, pada saat ini disusun, ini luar biasa apa yang menjadi visi daripada kita punya tokoh-tokoh. Ya, baru di eranya Pak Menteri ini bilang, Pak Menteri memberikan penghargaan khusus kepada yang namanya Dendil Mandalika, yang mana selama ini Mandalika terkenal itu karena sirkuitnya saja atau baunya lea saja. Nah, sekarang ini ada buku. Terus yang kedua, Mas Menteri, kemarin ada seperti yang disampaikan oleh Rudi Sajin, ternyata kita tak boleh kalah tokoh Mandalika Niki dengan Avenger, kan luar biasa. Yang sampaikan kepada Pak bicara seorang kiri kanan, Tiang Niki bersama beberapa jaringan Tiang mohon doa dan dukungan. Amin. Ini bukan selesai di sini. Tiang lagi ikhtiar untuk membawa ini ke teater Broadway seperti Phantom Opera. Jadi yang sudah ketemu sama orang-orangnya, yang sudah ketemu sama yang megang-megang keputusan itu, akses ke sana nanti yang selesaikan dulu semuanya. Nanti begitu sudah fix, pasti yang ngatur sama dulu semua. Jadi kebayang bahwa suatu saat apa yang kita susun bersama di buku itu merupakan patokan dari bagaimana sebuah teater pentas Dendil Mandalika hadir di Broadway menjadi bagian daripada cerita ini. Tadi cara ini ya, tapi jujur yang sendiri ini tidak menyangka bahwa demikian dahsyatnya. Makanya dari kemarin Tiang mohon maaf, sebenarnya Tiang ingin langsung begitu tiba langsung menghadap Globus, tapi Globus masih ada di Jakarta. Jadi Tiang langsung turun ke tokoh-tokoh yang selama ini sudah banyak. Yang bawa Niki yang tunjukkan, terus sampai di tempat-tempat yang semua kita punya sahabat-sahabat di kanan. Sampai tadi izin tadi Tiang sudah menghadap ke Pak Bupati Lombok Tengah, Pak Fatul Bati. Beliau juga sudah merasa bangga sekali. Gimana tadi pakai baju biasa, dia ganti bajunya pakai baju dodok, baru dia mau divideokan untuk testimoni. Waduh, ya jadi alhamdulillah begitu, ini luar biasa sekali. Nah baru sekarang di hari Jumat di menjelang sore ini yang ada kumpul semuanya. Ada
ada Sasak Lumura semua yang menjadi orang tua kami yang ingin mohon bimbingan, mohon doanya, mohon juga apa yang menjadi harapan kita ini bisa terwujud, bahwa ini memang kita niatkan untuk generasi-generasi masa depan. Kita sama-sama tahu bagaimana sekarang pariwisata ini kalau tidak dipelihara dengan baik, budaya kita ini akan luntur. Nah, buku ini yang bilang akan menjadi menurut yang figur daripada sosok yang bisa menjadi panutan generasi masa depan. Kira-kira begitu penelitian Mantur sama Bruno yang tunjukkan ini. Sebenarnya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat yang nantinya bisa menjadi kenangan kita sama-sama. Begitu nih. Jadi baca terakhir kita. Ya. Sangat luar biasa. Nanti dalam perkembangan. Masya Allah. Tapi tidak cerita banyak. Tapi nanti ada hal yang disampaikan oleh Pak Juli berkaitan dengan ini adalah merupakan ikhtiar utama kita obat ini membawa korban mengenai kita berdasarkan apa yang Amin. yang sedang dibutuhkan kebersamaan sebagaimana disampaikan tadi. Saat pimpinan Liga Pro ini tidak ada dengan dia ambil semua dalam kapasitas masing-masing dengan respon yang beragam menurut takaran pemahaman pengetahuan dan lain sebagainya. Dan intinya dari semua berbagai majelis adat sasa dan organisasi lainnya itu mampu menyamakan persepsi untuk sebuah buku sehingga dibutuhkan ini betul-betul tidak hanya mengedukasi kita di Lombok NTB, tapi bisa ini kan sebagai panutan untuk mengedukasi dunia harapan kita. Dan kemudian selanjutnya kami juga berharap kepada Pak Opa dan rekan-rekan jangan bercepat bangga puas dengan yang nah ini adalah penyakit kita bersasak. Profnya bahan bersasa mendak terus kelupaan kegalah lah. Bagian dari kelemahan kita. Silahkan jaringan yang sudah ada ini dipelihara, bahkan jaringan dunia yang perlu kita informasikan, dan jangan lupa juga penguatan-penguatan kelembagaan kita di Lombok ini tentu dapat semakin kita dengan melakukan komunikasi. Selanjutnya mungkin Prof. Galang sebut-sebut kita akan memberikan respon. Ya, ini. Oh, tidak ini. Lungguh, Mbak. Guru besar. Guru besar. Banyak jabatannya. Tuan guru besar. Tuan guru bawah. Boleh. Begitu doang. Oke, sampai asih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silahkan gini. Gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan yang dihormati siswa. Jadi mendengar penjelasan tadi itu merinding bulu kuduk kita. Artinya kita tidak pernah menyangka betul sampai kita luar biasa itu kan. Tidak pernah kita berpikir soal itu gitu kan. Luar biasa. Walaupun di dalam semangat kita memang selalu ingin mendunia. Sering juga kita ungkapkan di berbagai forum gitu kan, supaya bangsa Sasak ini bangkit. Bagaimana supaya bangsa Sasak ini kecil tapi menguasai dunia, seperti Singapura, seperti Israel, itu sebetulnya sedikit, tapi dia bisa menguasai dunia. 2 malam yang lalu kalau tidak salah aslinya Di Jepang. Jepang. Yes. Jadi buat ini jaringan dunia. Alhamdulillah. Yang di Timur Tengah ada, di Jepang ada, mungkin menyusul juga di dunia lain. Mereka membuat asosiasi nanti Asosiasi Lombok. Aliansi Sasak. Lombok Indonesia. Nah ini kan artinya seolah-olah memang
sekarang ini kebangkitan kita, eranya ini bangkit menjadi bangsa yang diperhitungkan gitu kan. Dan mungkin karena doa-doa kita, niat-niat kita ini barangkali juga akhirnya kita ternyata dapat mewujudkan satu prestasi yang luar biasa melalui kelompok ini ya. Jadi insya Allah akan menjadi motivasi kita terus. Jadi momentum ini tepat ya waktunya ini kan. Kita sedang ingin gitu kan di bawah kepemimpinan beliau sekarang ini, bagaimana supaya kita ini berkiprah untuk berbagai macam hal gitu. Bukan hanya budaya sebetulnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa bangsa Sasak ini adalah bangsa yang akan abadi. Amin. Sepanjang masih ada gitu orang Sasak, atau bangsa Sasak ini akan terus menjadi bangsa yang kuat. Republik boleh bubar. Ya. Republik boleh bubar, tetapi bangsa Sasak tidak. Dan piagamnya itu. Piagam bangsa Sasak ini. Dia akan menentukan bangsa ini, begitu nih, luar biasa. Jadi insya Allah ini menjadi pemacu kita, akan menjadi awal dari keberhasilan kita meraih prestasi kita saya kira. Kemarin kita mendengar juga siapa dalam tengah itu kan yang hebat di Amerika. Betul. Nah itu dia kan. Majizun. Dokter kuda. Dr. Majizun. Sebelumnya kita juga punya anda yang bidang olahraga gitu kan. Yeah. Sekarang kalau bidang seni Dunia. luar biasa budaya itu artinya kita sudah dikenal di dunia ini. Jadi sekali lagi kita bangga dan Amin. kita terus diberikan petunjuk dan kekuatan kita. Prestasi demi prestasi kita akan raih. Dan walaupun 1-2 tapi besok akan menjadi banyak dan bangsa Sasak ini mengenai bangsa yang lain gitu. Ya, saya kira itu ya. Nanti atas prestasi ini insya Allah kami backup. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa memang mungkin makin ini nampaknya ada pergeseran paradigma cara penilaian. Oke. Kalau dulu kan kuantitas, Iya. baris paling gue, kan? Iya. Ya, terus semua adalah pertama hari Jumat ini memang hari Jumat Barokah mungkin Ya. bagi kita orang Sasak. Gitu. Betul-betul tidak menyangka ya apa yang kita ada di hadapan kita. Pada awalnya saya pesimis waktu kita berdebat. Saya pesimis itu bisa jadi karena semua mengklaim saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, dan kita berdebat hampir deadlock di sana. Tapi karena Yang nggak sampai selesai. iya, Hari pertama. karena kegigihan Pelunggup Pak Topan menyadarkan semua orang yang ada di sana untuk mencari solusi, maka alhamdulillah inilah hasilnya. Bangga saya Topan. Mudah-mudahan berikutnya apa yang akan kita laksanakan itu tentu ini tidak luput dari wadahnya Majelis Adat Sasak yang dipimpin oleh Damin. Itu meyakini bahwa ini pasti terjadi. Yang kedua, saya berterima kasih pribadi orangnya bahwa Pak Topan adalah bagian dari Sasak. Ya. Jadi tentu apa yang akan diwariskan ini, tentu anak cucu kita akan menggali, bercerita, mencari apa sesungguhnya sehingga dapat mengulik ini. Tapi dengan ada peristiwa yang ada dulu itu, maka ini terjadi suatu keajaiban dunia. Ya, keajaiban dunia lagi saya anggap, karena ada yang mengatakan Mandalika itu ini, ada yang turun dari sini, ada yang turun dari sana, sehingga sekarang saya yakin bahwa kita sudah bisa mendistribusikan sehingga kita bisa menjadi yang terbaik. Saya kira saya tidak begitu banyak ya, tapi syukur alhamdulillah dan tampiasih matur agung tampiasih bersama Sangat bersyukur kita mendapatkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang kita capai ini dalam hal ini penulisan buku tentang Dinda Mandalika ini.
Dan memang ini sebuah yang kita harapkan ya. Karena satu sisi kita memiliki asosiasi namanya HPI. HPI itu adalah Himpunan Pariwisata Indonesia, di mana yang HPI ini merupakan garda terdepan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang yang terkait dengan budaya kita dan segala seluk-beluk yang ada di ITB dan khususnya adalah di Lombok ini. Yang tentunya nanti buku ini akan menjadi pedoman kita untuk kita sebagai guide. Nah, insya Allah tadi di dalam mobil kita diskusi sama Bang Topan bahwa nanti ini perlu kita sebarluaskan buku-buku ini, dan insya Allah kita nanti di Dinas Pariwisata akan kami anggarkan supaya nanti kita perbanyak, nanti kita akan kasih ke travel agent, kemudian asosiasi HPI dan yang membutuhkan utama ini, supaya ini menjadi acuan kita. Karena memang ini adalah seperti yang kita dapatkan muri ini, semua tokoh-tokoh budaya yang mengetahui persis ini menjadi satu untuk menciptakan buku yang nantinya akan menjadi pedoman kami di Dinas Pariwisata maupun nanti sebagai ambasadornya HPI dalam hal ini, supaya tidak menjadi rancu gitu kan. Kalau selama ini kan memang ada beberapa versi-versi yang disampaikan oleh guide-guide itu. Nah, kalau sudah ada ini, insya Allah bisa baik semua tentang penyampaian informasi-informasi itu. Sekali lagi, mudah-mudahan ini cepat nanti kami akan tindak lanjuti untuk kita memperbanyak bukunya, kami terus sebar-sebarkan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ini selama beberapa dekade Majelis Adat Sasak ini, tetapi pada saat itu basic pemikiran kita adalah eksklusif. Jadi coba, kami ini muda-muda apa yang kan gitu kan, yang muda-muda gitu kan, muda-muda lagi lah yang sudah kubanan sudah tidak bisa jadi tanah. Nah, sekarang kita ini masalah kita adalah semua lini ini harus dibangun kebersamaan. Nah, bahkan barulah kita sekarang walaupun sudah lama juga gagasan ini tidak bisa berhasil. Nah, karena ini persoalan kepercayaan bahwa Sasak itu adalah identik dengan Islam. Ya. Tapi fakta Sasak itu juga ada yang Hindu, kan? Ada yang Buddha. Ini fakta, kan? Jadi tidak bisa kita boleh dengan sebelah. Jadi harus ada ruang. Nah, sehingga inilah kami komunikasikan dengan para sesepuh ini 2 tahun, nah, baru beliau apa namanya menerima. Dan tentu saja itu kan ada keseluruhan syarat-syarat yang kita belah. Jadi Sasak ini adalah identik dengan Islam. Nah, inilah yang membuat tokoh-tokoh kita pecah, terutama saudara-saudara kita di Lombok Utara. Yang ada seorang tokoh tidak bisa. Jadi Sasak itu adalah Islam. Lalu di sana Buddha itu tokoh juga. Sampai sama-sama saling, bahkan tahunnya berurutan belum meninggal. Kan jadi komunikasi tidak ada gara-gara ini. Nah, ini yang coba kita bangun sekarang. Nah, ternyata barulah yang disini berwisata. Bahwa Sasak ini adalah luas dia inklusif. Bahkan kita juga akan memberikan penghargaan kepada orang luar Sasak manakala mempunyai apa namanya pengertian yang dirasakan oleh orang. Kenapa kita tidak akui sebagai bangsa Sasak? Nah, karena orang-orang tua kita dulu zaman Lampung sudah memberikan penghargaan itu, mulai dari Bima, kemudian dari Makassar, dari Jawa, dari sebagainya. Nah, nampaknya putus setelah Belanda masuk di sini, kan kita dibuat berperang, gitu kan. Raden macam ini kan perang. Raden itu kalau berhutang turun grade-nya, berhutang lagi turun grade-nya. Nah, padahal itu adalah Raden, sebentuk nilai yang lekat pada kita. Jadi kalau jadi Raden kan tidak boleh bohong. Iya. Gitu ya. Nah, kalau dulu kan kalau dia Raden ini berbohong maka dia akan membuang. Artinya bahwa di situ adalah kan mudah-mudahan kita
Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita mencoba karena hampir dulu kita meninggalkan situs-situs yang kita miliki oleh Bangsa Sasa. Nah, karena kita punya kemali ini. Nah, kemali ini kalau orang-orang tua lama kita mengatakan ini mali ini pantangan. Nah, padahal ini adalah tempat pemujaan, tapi bukan berarti kita penganut animisme, tidak. Kita adalah penganut agama tauhid. Jadi kemali ini adalah berasal dari bahasa Arab lama, nah, sehingga di dalam juz Asmaul Husna Al-Malik kan raja di raja yang sangat berkuasa. Nah, sehingga para tokoh-tokoh kita dulu disitulah dia melakukan semedi dan sebagainya pada tempat-tempat yang hebat. Hanya keselio lah kita menjadi kemali. Kemali ini dianggap sebagai sesuatu yang pemujaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah mulai kemali kita yang notabene dikuasai oleh tetangga sebelah, mulai sedikit demi sedikit kita bisa formal. Ini lewat keputusan pemerintah. Misalnya di Suranadi, di Rangat itu sudah kita ambil, itu sudah garisan, bersama dengan pura, pasar, sudah garis kan kita sudah bersama menggarisnya dan sekarang sudah. Nah, kemudian sekarang ini di Gunung Sasa, itu sudah hampir di Waduk Kemeras itu. Tapi sudah colongan sudah ada kembali yang di atas yang terus diambil. Yang di atas. Di Pura. Kalah selangkah, ya. Termasuk dalam sudah. Nah, inilah yang sudah kita lakukan komunikasi dengan pemerintah daerah lewat dinas kehutanan. Mudah-mudahan sebulan 2 bulan ini juga kita akan mendapatkan lagi di Gunung Sasak ini menjadi bagian yang dikuasai oleh bangsa Sasak. Nah, ini semangat. Jadi ini supaya jangan kita kecolongan 2 kali. Kita ini adalah bangsa Sasak, bangsa yang besar, tapi gunung yang besar itu namanya Rinjani, bukan Gunung Sasak. Dihadiahi, ini kan diolok-olok kita kan, dikasih gunung yang kecil yang tingginya 200 meter di Gunung Sasak. Ini kan jadi dia begitu mudah. Ya, ini kan yang membuat kita gerah juga. Nah, ketua kita dulu kan cukup sabar, tapi ini tidak boleh kita biarkan. Pasti kembali Rangat ini mempunyai cerita sendiri sama seperti Mandalika, kemudian kembali Kemeras juga punya cerita sendiri, dan mudah-mudahan nanti ini kita elaborasi semua kembali menjadi sebuah cerita rakyat, sebuah binaan dongeng kan adalah sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa orang-orang tuamu dulu memang orang hebat, gitu kan, bukan menjadi orang nomor 2, nomor 3. Ini harapan kita bersama. Nah, jadi itulah Pak Pan akan sebagai informasi dan ilustrasi kepada kita semua. Sekeluar dari ini nanti supaya kita terus berpikir, kan? Jadi tidak lepas kita keluar selesai semua, tapi kita keluar semua kita berpikir bagaimana sama-sama kita saling. Sekali lagi mengaturkan terima kasih Pak Opan dan rekan-rekan, mewakili rekan-rekan, ada Pak Hasan ini dengan dari Dimas sebagai saksi. Saya pagi itu ke rumah, dia bilang enggak, di kantor majelis adat Sasak saja. Kita janji, kita berbicara masalah ini. Ini rektor Muhammadiyah. Betul. Anak saya loh. Maksud saya sekarang itu penggantinya. Tetap dia rektornya. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan terus terjalin. Amin. Dan lebih kurang mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Maksudnya apa ya? Untuk buku ini. Oke. Alhamdulillah buku Dende Mandalika yang merupakan hasil kolaborasi daripada semua tokoh-tokoh adat dan budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu berhasil mendapatkan penghargaan rekor muri dikarenakan menjadi cerita rakyat yang pertama di destinasi pariwisata super prioritas yang berhasil menggabungkan memori kolektif dari semua tokoh-tokoh adat dan budaya terbanyak yang ada di dunia. Capaian ini sendiri seperti apa? Ya alhamdulillah buku ini kami susun bersama-sama dengan para tokoh adat dan budaya dan alhamdulillah terakurasi oleh rekor muri dan kemudian kami mendapatkan penghargaan di Jakarta. Oh tentunya kami datang kemari, kami melihat bahwa Majelis Adat Sasak adalah menurut kami adalah pusat
daripada referensi kebijakan, referensi adat budaya. Dan di situ letaknya para tokoh-tokoh adat budaya yang menjadi guru-guru kami, yang menjadi panutan kami untuk bertanya, untuk menuntun kami sehingga kami di dalam mengembangkan, di dalam mengamplifikasi daripada kekuatan budaya di Nusa Tenggara Barat ini berada di dalam tuntunan. Ya. Cukup itu aja. Oh iya. Ya, masak ya. Oh, beliau. Ya, pergi. Assalamualaikum. Nanti Bang. Kemarin di Bali Mediasi nggak ada saya lihat. Saya di Jakarta. Oh di Jakarta. Siap. Oke. Secara umum mungkin terkait dengan penghargaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selaku langsung saya sangat mengapresiasi upaya dan ikhtiar daripada anak-anak muda bangsa Sasak yang telah berhasil menyusun buku ya legenda Putri Mandalika ini yang disusun berdasarkan pemahaman, pengetahuan, dukungan dari kita ya, seluruh masyarakat pemuka budaya adat yang ada di Lombok. Ini menandakan bahwa ke depan kita banyak belajar ya, dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kemudian yang kedua tadi sudah disebut bahwa rekor muri yang oleh anak-anak muda di dalam penulisan Putri Mandalika ini kita berharap sebagai pemicu dan pemacu yang mengedukasi anak-anak Sasak ini agar bisa berbuat lebih ya bisa berbuat yang dapat menginspirasi tidak hanya suku Sasak tapi seluruh umat manusia bagaimana sesungguhnya kita memberikan kebajikan, memberikan kemaslahatan untuk kebersamaan. Dan ini sangat luar biasa. Harapan kami kepada anak-anak muda untuk terus berkiprah dan membangun peran untuk dunia dan membangun bangsa. Berarti lebih banyak lagi ya tokoh muda ini yang. Oh iya, ya, makanya kami sangat berharap bahwa buku ini tidak hanya ditulis di dalam bahasa Indonesia, tapi ini ditulis dalam bahasa dunia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Arab, ya, sehingga buku ini bisa mengedukasi ya, umat manusia dalam bentuk sumbangsih kemanusiaan bangsa Sasak untuk seluruh umat manusia. Itu harapan kita. Jadi buku yang kecil ini walaupun dia sangat sederhana, tapi jelas nanti akan berisikan nilai-nilai yang dapat mengedukasi umat manusia. Terima kasih. Oke.